Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Gamesanita, mahasiswa program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan NIM 2110001233051. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Analisis Sekuens Stratigrafi dan Distribusi Reservoir Batu Pasir, Formasi Talang Akar berdasarkan data log sumur di lapangan X, Cekungan Sumatera Selatan. Adapun sistematika presentasi ini yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, rencana penelitian, daftar pustaka, serta penutup. Memasuki bagian pertama yaitu latar belakang penelitian. Cekungan Sumatera Selatan merupakan salah satu cekungan sedimen penghasil hidrokarbon yang penting di Indonesia. Cekungan ini telah berproduksi di sejak era kolonial dan hingga saat ini masih memiliki peran strategis dalam produksi minyak dan gas nasional. Potensi tersebut didukung oleh ketebalan sedimen yang besar, serta sistem petroleum yang produktif. Salah satu formasi utama dalam sistem petroleum cekungan Sumatera Selatan ini adalah formasi Talang Akar. Formasi ini dikenal sebagai target utama eksplorasi dan produksi hidrokarbon karena tersusun atas perselingan batu pasir, serpih, dan batu bara yang diendapkan pada lingkungan fluvial hingga delta. Kemudian batu pasir pada formasi Talang Akar ini berperan sebagai reservoir utama, namun karakteristik reservoirnya ini menunjukkan bahwa variasi yang cukup kompleks. Kompleksitas tersebut ditunjukkan oleh adanya distribusi reservoir batu pasir yang sangat heterogen, baik secara ratelar maupun vertikal. Variasi kualitas reservoir ini dipengaruhi oleh perubahan lingkungan pengendapan serta fluktuasi muka air laut yang relatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sekuens stratigrafi untuk memahami pola distribusi reservoir secara lebih akurat dan terintegrasi. Selanjutnya, penelitian ini dirumuskan ke dalam 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pembagian sekuens stratigrafi formasi Talang Akar berdasarkan data log sumber di lapangan X, Cekungan Sumatera Selatan, serta permukaan stratigrafi kunci apa saja yang dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana distribusi lateral dan vertikal reservoir batu formasi Talang Akar berdasarkan korelasi antar sumur dalam kerangka sekuens stratigrafi. Kemudian yang terakhir adalah faktor apa saja yang mengontrol kualitas dan distribusi reservoir batu pasir, formasi Talang Akar, serta traksi sistem mana yang menghasilkan reservoir dengan kualitas terbaik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yaitu tujuan pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis pembagian sekuens stratigrafi formasi Talang Akar. Kemudian tujuan yang kedua adalah memetakan distribusi lateral dan vertikal reservoir batu pasir formasi Talang Akar. Dan tujuan yang terakhir adalah menentukan faktor pengontrol utama terhadap kualitas dan distribusi reservoir batu pasir pada formasi tersebut. Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman stratigrafi dan karakterisasi reservoir formasi Talang Akar, khususnya melalui penerapan konsep sekuens stratigrafi berbasis data log sumur. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi reservoir batu pasir di lapangan X, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan lapangan, penentuan lokasi sumur baru, serta optimasi strategi dari produksi hidrokarbon. Ruang lingkup penelitian ini meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, data yang digunakan berupa data log sumur, yaitu gamma ray, resistivitas, neutron, densitas, dan sonik pada sumur-sumur yang menembus formasi Talang Akar. Kemudian yang kedua, penelitian ini mencakup interpretasi elektrofasias dan identifikasi permukaan stratigrafi kunci berdasarkan pola respon log sumur. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan korelasi antar sumur dalam kerangka sekuens stratigrafi untuk menghasilkan penam stratigrafi dan peta distribusi reservoir. Yang keempat yaitu dilakukan analisis petrofisika berupa perhitungan volume shell, porositas efektif, dan saturasi air. Penelitian ini dibatasi pada lapangan X di Cekungan Sumatera Selatan dengan fokus pada interval oligosen akhir hingga miosen awal. Pada bagian tinjauan pustaka, penelitian ini merujuk pada beberapa kajian terdahulu. Di Koster membahas geologi regional Cekungan Sumatera Selatan termasuk evolusi tektonik dan stratigrafinya. Kemudian ada Bishop yang mengkaji sistem petroleum Cekungan Sumatera Selatan dan menjelaskan formasi Talang Akar sebagai salah satu reservoir utama. Dan ada Darman dan Sidi yang memberikan gambaran umum mengenai geologi Indonesia, termasuk stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan. Selain itu, konsep sekuens stratigrafi mengacu pada penelitian Katuneau dan kolega serta Helen dan Hansen yang membahas standarisasi konsep sekuens stratigrafi. Dan berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian mengenai formasi Talang Akar memang telah banyak dilakukan. Namun kajian yang mengintegrasikan analisis sekuens stratigrafi dengan pemetaan distribusi reservoir berbasis data log sumur di lapangan X ini masih perlu dilakukan. Selanjutnya, pada bagian landasan teori, Cekungan Sumatera Selatan dijelaskan sebagai cekungan busur belakang yang terbentuk akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Secara tektonik, lingkungan ini mengalami beberapa tahap evolusi, yaitu tahap rifting pada Eosen tengah hingga Oligosen awal, tahap post-rift atau sek pada Oligosen akhir hingga Miosen tengah, serta tahap kompresional pada Miosen akhir hingga Pliocene. Stratigrafi utama pada cekungan ini dari tua ke muda yaitu meliputi formasi Lahat, Talang Akar, Batu Raja, Gumai, Air Benakat, Muara Enim, dan Kasai. Formasi Talang Akar sendiri berumur Oligosen akhir hingga Miosen awal dan diendapkan pada lingkungan transisi fluvial, delta, hingga laut dangkal. Formasi ini tersusun atas perselingan batu pasir, serpih, dan sisipan batu bara. Batu pasir menjadi komponen reservoir utama, sedangkan kualitas reservoir dipengaruhi oleh fasies pengendapan itu sendiri. Fasies channel fill dan point bar umumnya memiliki kualitas reservoir yang lebih baik dibandingkan mound bar atau delta front. Dalam konsep sekuens stratigrafi, penelitian ini menggunakan beberapa elemen penting yaitu sekuens boundary, transgressive surface, maximum flooding surface, serta pembagian traksi dari sistem berupa falling stack system track, low stand system track, transgressive system track, dan high stand system track. Bagian ini penting untuk memahami hubungan dari antara perubahan muka air laut relatif, pola sedimentasi, serta distribusi reservoir batu pasir. Interpretasi log sumur dilakukan dengan memanfaatkan pola respon log, terutama log gamma ray. Nilai gamma ray yang rendah umumnya menunjukkan bahwa litologi batu pasir. Kemudian sedangkan nilai gamma ray yang tinggi menunjukkan litologi serpih.
Pola coarsening upward dapat merefleksikan proses progradasi, sedangkan pola finding upward dapat menunjukkan adanya proses retrogradasi. Permukaan kunci seperti sekuen boundary, transgressive surface, dan maximum flooding surface diidentifikasi melalui perubahan pola log yang signifikan, serta didukung oleh data resistivitas dan porositas. Selain interpretasi stratigraphy, penelitian ini juga melakukan analisis petrofisika. Parameter yang dihitung meliputi volume shell, porositas efektif, dan saturasi air. Volume shell dihitung berdasarkan indeks gamma ray, porositas dihitung dari data log densitas dan neutron, sedangkan saturasi air dapat dihitung menggunakan persamaan Archie atau variannya. Parameter-parameter ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas reservoir. Dalam sistem petroleum Cekuan Sumatera Selatan, batuan induk utama berasal dari formasi lahat serta coal shell dan batu bara formasi talang akar. Reservoir utama meliputi formasi talang akar dan batu raja, sedangkan batuan penutup berupa shell, intraformasi, dan formasi yang lebih muda. Perangkap hidrokarbon umumnya berupa anticline berarah barat laut hingga tenggara, serta dikontrol oleh struktur sesar normal, sesar naik, dan range fault. Pemahaman terhadap sistem petroleum ini menjadi dasar dalam menafsirkan proses pembentukan dan akumulasi hidrokarbon di daerah penelitian. Metode penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan yang meliputi pengumpulan data sekunder berupa data geologi regional, stratigrafi formasi talang akar, data log sumur lapangan X, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi kelengkapan dan kualitas data. Kemudian tahap yang kedua adalah pengolahan data log sumur. Pada tahap ini dilakukan koreksi dan normalisasi log, interpretasi elektrofasis berdasarkan pola log gamma ray, serta analisis petrofisika yang meliputi perhitungan volume shell, porositas total, porositas efektif, dan saturasi air. Kemudian tahap yang ketiga adalah analisis sekuen stratigraphy. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permukaan stratigraphy kunci seperti sekuen boundary, transgressive surface, dan maximum flooding surface. Selanjutnya dilakukan pembagian traksi sistem yaitu FST, LST, TST, dan HST, serta korelasi antar sumur untuk menyusun penampang dari stratigraphy. Tahap keempat adalah pemetaan distribusi reservoir. Pemetaan dilakukan berdasarkan hasil analisis sekuen stratigraphy dan korelasi antar sumur. Produk yang dihasilkan yaitu berupa peta distribusi reservoir batu pasir, net sand map, serta peta kualitas reservoir pada masing-masing traksi sistem. Kemudian tahap yang kelima adalah pengolahan dan interpretasi akhir. Pada tahap ini dilakukan penyusunan penampang korelasi dalam kerangka sekuen stratigraphy, rekonstruksi sejarah pengendapan, serta analisis dari faktor pengontrol distribusi reservoir itu sendiri. Hasil akhir yang diharapkan meliputi penampang korelasi, peta distribusi reservoir, dan tabel parameter petrofisika. Rencana penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa bulan mulai dari tahap persiapan, pengolahan data, analisis sekuen stratigraphy, pemetaan distribusi reservoir, interpretasi akhir, hingga penyusunan dari laporan itu sendiri. Dengan alur kerja tersebut, penelitian diharapkan dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pembagian sekuen stratigraphy dan distribusi reservoir batu pasir dari formasi talang akar di lapangan X. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan lapangan dan optimasi produksi hidrokarbon di Cekungan Sumatera Selatan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Demikian presentasi proposal penelitian ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Saya terbuka untuk menerima masukan, pertanyaan, serta saran demi penyempurnaan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.